Kota Waringin Barat adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang resmi berdiri pada tanggal 3 Oktober 1959. Kabupaten ini ibu kotanya adalah Pangkalan Bun, nama yang diyakini berasal dari istilah Pongkalan Buun. Sebagaimana sejarah berdirinya Kabupaten Kota Waringin Barat yang sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Kutaringin, adanya Pangkalan Bun juga merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah Kesultanan Kutaringin sebelum terbentuknya Kabupaten Kota Waringin Barat maupun Republik Indonesia. Jika Kota Waringin Barat resmi terbentuk pada 3 Oktober 1959, maka tanggal berapakah ibu kotanya Pangkalan Bun diresmikan atau didirikan? Atau tanggal, bulan, dan tahun berapa yang resmi diakui sebagai tanggal lahirnya kota Pangkalan Bun? Sebuah pertanyaan yang hingga saat ini belum terjawab. Mari kita menelusuri sepenggal catatan sejarah Kesultanan Kutaringin di abad ke-19. Untuk memperkuat berbagai sektor, di antaranya pertahanan, keamanan, dan ekonomi, demi perkembangan dan kemajuan Kesultanan Kutaringin pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Imanuddin, ibu kota Kesultanan Kutaringin kala itu, yaitu Tanjung Batu, sekarang Kota Waringin Lama, dipindahkan. Dalam rangkaian proses sebelum dilaksanakannya pemindahan tersebut, Kesultanan Kutaringin menemukan sebuah tempat yang dianggap tepat sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan yang baru. Saat menemukan tempat tersebut, pihak Kesultanan Kutaringin bertemu dengan seorang pria bernama Buun yang bermukim tak jauh dari salah satu anak Sungai Arut yang bermuara di antara Masjid Sirajul Muhtadin dan Pasar Indrasari, Kelurahan Baru saat ini. Tidak ada catatan resmi kapan pertemuan tersebut terjadi. Namun, sebagai cara dalam memudahkan pendeteksian tempat, diperkirakan sejak saat itu tempat tersebut sementara waktu disebut dengan istilah Pongkalan Buun dan bukan merupakan nama resmi yang diberikan oleh Kesultanan Kutaringin. Dalam tata bahasa Melayu Kutaringin, kata Pongkalan dapat diartikan sebagai tempat beradanya sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, kata Pongkalan sama artinya dengan kata pangkalan. Sedangkan Buun, sebagaimana diterangkan tadi, adalah nama seorang pria yang bermukim tidak jauh dari salah satu anak Sungai Arut. Berdasarkan dua hal tersebut, istilah Pongkalan Buun dapat diartikan sebagai tempat di mana Buun berada. Nama Sungai Buun diperkirakan juga muncul tidak lama setelah pertemuan antara pihak Kesultanan Kutaringin dan Buun. Dalam perkembangan selanjutnya, Sultan Imanuddin didampingi segenap petinggi melaksanakan penancapan tiang dari kayu ulin berukuran panjang kurang lebih 8 meter dan dinamakan Tiang Sangga Banua sebagai tanda dideklarasikannya negeri Sukabumi atau kota Sukabumi, sekaligus dimulainya pemindahan ibu kota Kesultanan Kutaringin pada hari Jumat 9 Jumadil Awal 1221 Hijriah atau 25 Juli 1806 Masehi. Penancapan tiang Sangga Banua dilengkapi pula dengan dokumen resmi Kesultanan Kutaringin yang selain tertulis nama Pangeran Ratu Imanuddin sebagai Sultan Kutaringin saat itu, juga tercantum nama-nama para petinggi dalam daftar yang disebut sebagai Kerapatan Kesultanan Kutaringin. Dalam dokumen tersebut, Sultan Imanuddin beramanah
Kudirikan negeri Sukabumi, Kutaringin Baru, Pongkalan Buun, untuk anak-anakku, cucu-cucuku, keturunanku, dan orang-orang yang mau berdiam di negeriku dalam pangkuan Kesultanan Kutaringin. Bila amanah tersebut kita teliti dengan cermat, maka terdapat 3 hal yang menerangkan sebuah tempat. Pertama, Sukabumi sebagai nama kota. Kedua, Kutaringin Baru yang menerangkan ibu kota atau pusat pemerintahan yang baru dari Kesultanan Kutaringin, sekaligus menyatakan dimulainya pembangunan infrastruktur kesultanan, dan dapat dikatakan pula bahwa Tanjung Batu secara resmi bukan lagi menjadi pusat pemerintahan. Dan ketiga, Pongkalan Buun, istilah yang sebelumnya sementara digunakan masyarakat luas sebagai penegas tempat atau posisi kota Sukabumi berada. Sejak Jumat 9 Jumadil Awal 1221 Hijriah atau 25 Juli 1806 Masehi, daerah yang disebut Pongkalan Buun dinyatakan memiliki nama resmi, yaitu Sukabumi. Nama Sukabumi bahkan telah diakui hingga mancanegara. Lalu, mengapa kemudian nama Sukabumi seakan tenggelam oleh istilah Pongkalan Buun atau Pangkalan Bun? Serasa tak elok bila kemudian kita menyepakati 9 Jumadil Awal 1221 Hijriah sebagai hari lahirnya kota Pangkalan Bun, karena dapat kita pastikan bahwa Pangeran Ratu Imanuddin harus melewati berbagai proses sebelum menentukan dan mendeklarasikan nama Sukabumi. Selain itu, tak hanya sekedar nama ataupun istilah biasa, Sukabumi adalah diksi yang sangat indah, dan di baliknya tersirat doa dan harapan serta mampu menghadirkan energi positif bagi siapapun yang mendengarnya ketika disebutkan atau membacanya dari tulisan, bahkan ketika mengingatnya jika terlintas di dalam benak. Sedangkan Pongkalan Buun muncul sangat mudah hanya dari gaya bahasa biasa sehari-hari tanpa kandungan makna yang luas dan istimewa.